Saatnya jam pertama dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, subscribernya Mat Sanika MTS Antika Sleman. Apa kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya. Pasti kenal ya. Siapa yang nggak kenal saya? Cuma yang nggak kenal yang nggak tahu saya ya. Sama saya lagi Bu Ika. Ketemu dengan di podcast yang keberapa ini ya Pak? Episode kedua ya. Untuk yang kali ini, Miss Ika bersama ibu guru yang sangat cantik, cuantil, senior sekali. Senior bukan berarti tua ya. Enggak tua, enggak Bu, enggak tua. Ya, pasti sudah tahu yang dari yang alumni MTS 3 Sleman yang sudah kelas 9 mungkin juga sudah tahu bersama beliau. Sudah hadir di hadapan kita, di hadapan saya tentunya ya. Kita bersama Ibu Dr. Anda Sri Mulyani. Tepuk tangan. Ya. Siapa Ibu Sri Mulyani? Saya akan cerita sedikit. Bu Sri Mulyani adalah seorang guru matematika di MTSN 3 Sleman. Beliau mengajar di MTS 3 Sleman itu sudah lama sekali. Saya masuk 2009 itu beliau sudah di sini. Ya, langsung saja kita kenalan sama beliau ya. Assalamualaikum Bu Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Fine ya. Okay. Can Semangat. you practice your English with me? I don't speak English. Oh, you don't speak English. You don't know babar plus ya Bu ya. Oke, Yes, baiklah sudah Bu Mul. Dikenalkan sedikit kepada pemirsa tentang Bu Mul. Ya, namanya lengkap, nama lengkap rumahnya. Oke. Nama lengkapnya Ya. sama alamat rumah. Ya Oke, Allah, salah nama sedikit. saya Sri Mulyani. Ya. Anak-anak panggil Bu Sri. Bu Mul, Jarang Jarang Bu Mul ya? yang sering-sering Bu Sri. Bu Sri. Oke, saya sudah berumah tangga dengan Anaknya berapa Bu? dengan anak 2 laki-laki semua. Laki-laki. Suaminya berapa Bu? Oh, suaminya ganteng sekali satu. Iya, satu. Berarti paling cantik sendiri ya Bu? Mm-mm. Kayak saya. Terima kasih. Ya, lanjut Bu. Oke, saya cerita apa? Kan belum ditanya Bu, masuk cerita. Lah, Rumahnya teko. mana Bu tadi? Alamatnya Karanganyar dekat SD Model Stadion Magua ke utara kurang lebih 1 kilometer. SD Model Stadion ke Utara. Kan tadi yang diceritain dulu SD Modelnya Bu. Kok sampai stadion Bu? Nah, kan yang terkenal, Oh, yang iya. terkenalnya. Oke, Yang baiklah. Bu Mul, ini kan sekarang kita podcastnya bersama Bu Mul ya. Ya. Otomatis nanti saya akan tanya-tanya dengan Bu Mul. Bu Mul nanti kalau saya tanya diceritakan dengan sejelas-jelasnya dan selengkap-lengkapnya. Oke, Oke. insya Allah. Saya masuk di sini tahun 2009 ya Bu Mul ya. Ya. Bulan Juli akhir Agustusan itu. Di MTS ini Bu Mul sudah di sini. Bu Mul itu dari dulu tuh ya gini aja. Ya, Nggak Tapi- berubah sama sekali. saya awalnya enggak ini awalnya? Bu, saya awalnya dulu di MTS. Oh, iya. MTSN 2 Sleman. Tahun berapa itu Bu? SK 1 Maret 1997. 1997 Bu. Saya masih SMP. Kalian belum lahir. Ya. Terus Bu? Terus karena sesuatu hal jaraknya jauh banget, kurang lebih 17 km, saya ya, capek lah istilahnya. Terus Man 2 Sleman tuh MTSN 2 Sleman Jalan MTSN Magelang. tempel Jalan Ya, Magelang. tempel. Jauh ya guys ya. Jauh, kurang jauh lebih sekali. 17 km. Oke, Itu terus selama saya berapa lama di situ Bu? kurang lebih 8 tahun. Wow, ngelaju tiap hari? Yes. Wah, 8 tahun ngelaju. Eh, Dulu sudah tinggal di sini. Dari Sudah. ngelaju itu. Tapi waktu ke sana itu saya pertama kali itu karena SK-nya salah waktu itu. 8 tahun salah Bu. Enggak, maksudnya sebenarnya waktu itu menurut informasi saya ditugaskan di MTS ini, MTS waktu MTS itu 3. MTS Ngemplak. Tapi waktu MTS itu Ngemplak. tertulis sebagai guru matematika di Man Ngemplak, padahal di situ enggak ada Man Ngemplak, adanya Man Maguwoharjo. Oke, selama saya nunggu revisi, saya ditugaskan di MTSN 2 Sleman. Oh, bukan. Waktu itu saya ngajarnya di Man Subsidi. Waktu Mana itu subsidi. man subsidi? Sekarang Man Tempel itu man berapa? 5 apa 4 Pak? Man tempel itu 5 apa 4?
Nah, Aku ya lupa. waktu itu Malina istilahnya Sleman Pak ya kayaknya. subsidi dari jadi gurunya itu waktu itu saya tidak digaji tuh. Lah, kok bisa? Karena di sana belum ada dik atau apa selama 6 bulan itu saya nggak dapat Kan gaji. PNS, Bu. Iya, karena di sana belum ada dik, belum bisa menggaji. Terus Terus di sana itu saya mencari murid waktu ada tahun ajaran baru itu saya mesti mencari itu murid. tahun 97 ya, Bu? 97 98. Sedih juga kalau nggak punya kalau nggak setiap sore hari nggak ngeles saya nggak punya duit waktu itu. Wah, Nanti alhamdulillah waktu sore hari PNS nggak digaji? belum ada dik, nggak bisa Belum gaji. apa namanya belum ada? Dik. Nah, oke, di sana itu ngajarnya nggak hanya matematika, Lah, campur-campur. ngajarnya Bumul ngajar apa? matematika, kimia, fisika. Tapi kan masih berhubungan hitung-hitungan, Bu. Hah, Nggak suruh ngajar bahasa Inggris. tapi yang namanya kimia itu Susah ya, Bu? salah ya, iya. Udah, Bu, nggak usah cerita kimia. Aku nggak mudeng. Lanjut, Bu. Terus revisi Diganti. turun, Nah, saya akhirnya ngajar di MTS 2 Sleman. di sana juga sebelahan itu. Sebelahan. Nggih. Itu tadi karena jaraknya jauh, kurang lebih sudah 8 tahun ngajar di sana, saya Minta usul nggih, pindah. istilah nggih pindah ke MTS ini. Itu waktu dari usul sampai akhirnya SK-nya turun lagi berapa lama, Bu? Nggak lama karena saya istilahnya hanya tukar dengan guru. Oh, Guru di sini iya. orang Pak Istona waktu itu Nggih. ngajarnya aslinya dari Mbabak, jadinya Mm-mm. dekat dengan MTS. Hanya kurang lebih 10 hari SK turun. Langsung. Ya. Berarti setelah SK pengajuan kemudian diproses SK Ya. turun itu hanya 10 hari Nah, saja. kurang lebih 10 hari. Setelah itu Bumul langsung Ngajar di sini. ke sini, Ya. Pak yang Istono itu ke MTS. ke MTS 2. Terus Ya. Bu, perasaannya gimana Bu waktu itu, Bu? Ya. Dekat rumah. Ya senang tapi ya kadang saya kan sudah akrab dengan anak-anak di sana 8 dengan- tahun ya, Bu, iya. ya. Pegawainya juga. Iya. Teman-teman mengajar. Iya, tapi ya gimana lagi ya biar dekat dengan rumah. Waktu Iya. itu kan orang tua saya ibu sudah sepuh, jadi saya Nggih. bisa Ada yang melayani itu. dengan baik. Bu, jangan nangis, Bu. Ya itu. Nah, ini yang tak ingat dari Bumul dari 2009 ya, guys. Itu tuh air matanya itu cepet sekali mengalir berlinang itu. Cepet sekali. Nek marah saya memang mesti Itu gimana. ya. Tapi masa Bu Sri di hadapan murid nangis, Iya. saya keluar. Ngampet ya, Bu ya. Nah, saya istilahnya keluar. ya. Biasanya saya keluar. Iya. Terus setelah di sini itu kan berarti mulai di sini 2000 berapa, Bu? 2004 akhir ya 2004 2005. 2004 2005 di sini. Kemudian ketika saat di sini pertama kali perbedaannya apa dengan suasana di MTS 2 Tempel itu? MTS Tempel itu. MTS 2 Sleman. Ya Apa, untuk Tempatnya anaknya mungkin, Iya. peserta didiknya. wah, nah itu karena ya udah ya. Tapi yang saya ingat ya, nek saya kan dengan anak itu, ya lebih dekat gitu jadinya ya kayaknya sama saja deh dengan Anaknya ya gitu-gitu ya, Bu, ya. Ya. Terus berarti 2005 sampai sekarang Iya. 2020 Ya. 15 tahun ya, Bu, berarti Ya, di ya, MTS nih, ini. Nah, ya. sekarang kan, Bu, 15-16 lah wong itu. 15-16 tahun ya. Iya. Dulu kan pasti ngajarnya kan tatap muka itu ya, Bu, ya. Lah sekarang kan tahu sendiri. Heeh. Gara-gara ada pandemi seperti ini, ada virus corona ini kan mengajarnya kita harus online. Iya. Mungkin Bu Mul bisa ceritakan sedikit perbedaan ngajar tatap muka sama sekarang apa-apa harus online itu bagaimana, Bu? Wah, jauh, terutama pelajaran matematika itu kalau model pembelajaran online Ya. itu menurut saya pribadi artinya maksud saya ilmu saya itu enggak Bisa saya salurkan sedemikian rupa sehingga anak paham. Bu Mul ini kalau ngajar tuh penuh ekspresif, Cah. Nah, beneran. Bu Mul itu bener-bener kalau ngajar tuh piye carane ben anaknya itu paham kalau pas tatap muka. Dengan Sekarang kata saya jadi tidak ya. bisa melihat langsung anak. Kan kadang anak itu diterangkan doang, tapi dengan mimik wajahnya itu saya bisa Melihat karena sudah itu sekian benar-benar paham apa ya enggak ya, sudah Bu? sekian tahun
mengajar itu kan paham, mimik Iya. wajah anak itu dong poran saya paham. Sudah paham ya. Tapi Iya. kalau sekarang Ora iso. ngawang-ngawang ya Bu. Nggak bisa. Nggak bisa nggih. Saya nangis kelihatan. Nah, ini Bu Mul sedih karena ilmunya tidak bisa tidak bisa seluruhnya diberikan kepada kalian. Bu Mul itu tipe-tipe yang pokoknya piye carane itu anaknya biar Bisa pada tenang. paham gitu. Tapi kan sekarang apa-apa harus online. Jadi Bu Mul juga agak kesusahan gitu. Kemudian selama ini usaha Bu Mul biar anaknya tuh tetap mudeng gimana Bu? Kalau di grup sekarang kan apa-apa lewat grup, lewat WA, Ya, lewat video, nek itu apa Bu adanya usahanya, selama Bu? daring ini saya menawarkan pada anak kan karena adanya pembatasan itu ya, enggak jangan dengan skala besar aneh-aneh. Sudah berjalan itu anak datang ke sekolah saya Iya. batasi dari kelas 9A waktu itu 3 anak itu saya suruh datang sekolah saya terangkan. Anaknya paham Bu? Ya kan ya paham Ya, karena itu ya, nggih, sedikit-sedikit, ya. nggih. Oh. Iya. Gimana caranya biar anak paham. Kadang saya juga menawarkan boleh kalau memang kalian memang ini boleh les, kadang anak datang ke rumah Kadang itu silakan. belajar Ya, sama ya, Bu Mul gitu. ya. Lah itulah usahanya seorang guru di masa pandemi seperti ini tuh kayak gitu anak-anak istilahnya di luar jam mengajar pun Bapak Ibu guru tuh masih masih Istilahnya menyempatkan diri Ya, untuk melayani kalian, memberikan penjelasan. Tidak hanya pagi, tidak hanya siang, tapi kadang malam itu ada yang tanya. Kalau Bu Mul kan matematika istilahnya memang Ya. benar-benar rumusnya itu sudah jelas ya Bu, Ya. istilahnya rumus jelas. Tapi kan kalau kayak bahasa atau pengetahuan yang lain kan, pasti ya yang namanya. nah kalau matematika itu pasti istilahnya rumusnya ya sudah ini ya ketemunya nanti ya harus berdasarkan Iya. rumus itu. Tapi kan kalau bahasa kan menjabarkannya tuh lebih lebih luas gitu. Bu Mul mungkin punya kesan selama menjadi guru. ya Total dari Ya. awal sampai sekarang ini ngajar sudah berapa tahun? Sampai ya kurang saat ini. ya kurang lebih itu tuh tadi SK 23 tahun. 23 tahun yang lalu ya berarti. Itu yang sebagai PNS. Ya. Kalau di total sampai sebelum PNS. Ya, saya pernah itu SK 97 saya mulai honorer itu Tahun berapa, Bu? 93 apa ya? Nanti aku masih 3 SD, Bu. Nah, ya. Ya Allah, Bu Mul sudah ngajar ya itu Iya, ya. iya. Nah itu benar-benar guru senior. Bu Mul itu tuh pokoknya tuh beliau tuh sangat Cah? Saya sudah sama beliau itu Ya, sudah. ini saking akrabnya itu anak bilang waktu itu nek di sini loh. Iya. Bilang sama saya, "Mak." Iya, Mama Mul biasanya Mama Mul gitu. Kalian Mama Sri itu ya. Saya pernah ingat itu tahunnya siapa ya itu ya? Itu 2000 siapa ya? Faiz si Pak. ini sudah meninggalin anak. Mei waktu itu ada Faisal yang itu kan tapi anaknya sudah meninggal itu. Iya. Orang Paingan. Nganu yang Siapa orangnya ya? gode dhuwur itu yang ya. daftar polisi itu. Nggih, karena dia kena Iya. konsumsi obat yang salah terus meninggal itu. Iya. Jadi di sini Bu Mul sudah 16 tahun lebih, berarti sudah hampir 15 alumni ya Bu, Iya. yang yang kenal sama Bu Mul ini. Jadi Tapi pernah ketemu itu, Iya. Nek. Pernah ketemu dia sekarang menjadi TNI AU itu. nggih. Dia mungkin terkesan dengan saya ketemu di suatu tempat pas makan di Iya. luar gitu penyetan itu. Manggil Bu Mul. Ya Bu. Wah saya teringat saya dulu bisa matematika diajari Bu Sri. Oh, ya senang lah. Iya. Kemarin juga pas si Umar itu yang polisi, Ya. ketika dia mengisi untuk Kegiatan macama itu kegiatan anak itu juga guru yang diingeti itu salah satunya adalah Bu Mul. Istilahnya Bu Mul itu nerangin ke anak-anak itu materinya tuh gimana caranya tuh harus biar paham gitu, pokoknya biar benar-benar paham. Terus ada juga Anis yang sekarang ya menjadi Bu Anis penerus yang saya lah istilahnya dia itu sekarang. penerus ya itu benar-benar jadi guru. Insya Allah sebentar lagi jadi guru matematika karena kuliahnya di jurusan matematika. Anis juga sama. Anis itu juga yang yang disebut itu juga Bu Mul yang benar-benar
yang berkesan itu istilahnya benar-benar ngajarin matematikanya itu bisa sampai paham betul gitu. Kalau saya pribadi Bu Mul ya, matematika itu saya agak enggak itu. Tidak enggak dong dan enggak suka. Saya sukanya ngitung uang aja. Kalau ada soal yang berhubungan dengan uang itu saya suka. Tapi kalau sudah ada sin kosan ya. Tapi ya? kadang itu bisa istilah ada orang bilang waktu dulu kan pernah bilang tidak suka dengan gurunya, biasanya dengan otomatis pelajarannya nggak bisa. Saya juga menggali waktu itu apa misalnya kalian nggak bisa ya, pertama apakah Karena misalnya pertama memang jangan istilahnya dengan Bu Sri jangan istilahnya kamu nggak suka dengan saya otomatis nanti pelajaran juga nggak otomatis. Tapi memang kok Bu, jadi kita harus suka dulu sama ya paling tidak yang pengajarnya dulu. Ya. Saya sudah mencoba seperti itu sama matematika, tapi dasarnya saya yang itu yang enggak dong kayaknya, yang enggak paham betul tentang matematika. Kalau cuma yang dasar insya Allah bisa, tapi kalau sudah yang rumusnya matematika kan rumusnya banyak sekali ya Bu, istilahnya itu juga sama kayak saya dulu itu bahasa Inggris itu juga SMP itu dapat 5 2 kali Bu. Tapi karena saya mencoba itu bukan karena gurunya, tapi karena memang saya baru pertama kali ketemu bahasa Inggris itu di SMP. Tapi saya terus ikut les, mencoba untuk bisa akhirnya sekarang jadi guru bahasa Inggris gitu. Dari segi pengalaman dulu suka itu saya juga memang mulai suka waktu kelas SD itu suka ya Bu? Enggak pernah jadi diberi PR gitu oleh guru SD itu. Waktu itu soalnya itu saya tanyakan kakak saya di rumah juga nggak bisa itu. Terus? Waktu itu jam pertama itu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Ini pengalaman saya itu saya ceritakan, setiap pengalaman saya ceritakan ini biar anak-anak ya masing-masing anak waktu itu ya berdoa semoga saya yang tidak disuruh tahu-tahu itu waktu di sini karena mulyani ke depan. Terus Ibu bisa? Ya sedapat saya, tapi ya tetap dimarah-marah itu. Saya karena salah. Iya salah, tapi saya waktu itu ya agak istilahnya ya takut-takut gimana itu. Tapi mulai suka itu SD belum kelihatan, mulai suka itu SMP kelas 2 waktu itu gurunya nerangke enak sekali itu loh. Cepat paham. Terus rumusnya Bapak guru saya itu namanya siapa Bu beliau? Waktu itu Pak Joko. Okay. Nah, ilmu yang dari Pak Joko yang saya suka itu dari sekarang saya berikan anak-anak saya karena saya ngajarnya kan sebenarnya karena dulu ikut privat itu kan ngajarnya nggak hanya sekarang tingkat SMP sehingga saya ada pelajaran SMA bisa karena istilahnya tidak hanya monoton waktu saya ngajar di SMP misalnya di SMP enggak insya Allah sampai ada yang anak akrab dengan saya itu dari SD les dengan saya kelas 5 sampai perguruan tinggi dia itu ambil teknik sipil itu les matematika tempat saya. Iya. Tapi ya itu karena sudah tingkat tinggi itu ya istilahnya saya memang saya nggak buka buku istilahnya ya nggak itu belum tapi kan paham. Artinya matematika itu nanti lama-lama akhirnya dasarnya kan dari betul sekali. Oke, jadi itu ya Bu, berarti kalau kita ingin tahu atau kita ingin mengerti paham suatu mata pelajaran itu paling tidak kita harus suka gurunya dulu. Iyalah paling. Itu faktor utama kayaknya. Jadi kalau kita sudah nggak suka sama gurunya kan biasanya malah jadi itu otomatis. Jadi susah gitu ya. Tapi ya ada yang dengan suka gurunya pelajarannya iso ya iso. Ya bisa saja lah, tapi istilah itu cut. Ayo Dek, kamera roll. Ya. Oke. Aku langsung jawab. Kan dibaleni baleni Dek. Jadi kalau kita mau bisa pelajaran itu paling tidak harus suka gurunya ya Bu ya. Ya minimal. Tapi kadang ya ada dengan gurunya suka tapi pelajarannya iso ya bisa. Berarti yang penting suka gurunya. Ya paling minimal menyukai gurunya paling tidak itu terus istilahnya kan suka dengan gurunya caranya teknik menyampaikan itu gimana tahanya. Jadi kan anak bisa paham itu kan. Misalkan anak kok asik gini terus saya akhirnya dari rasa suka itu lama kelamaan sebenarnya saya dulu kok matematika pinter juga enggak itu cuma waktu itu pengalaman saya itu ya
itu cara menerangkan guru kok enak, untuk saya paham ya. Saya itu akhirnya saya suka dengan Terbawa matematika. gitu, Nggih. Iya. Nah, saya pingin maksudnya dari Pak Guru itu menyampaikan ini, saya pingin seperti itu misalnya biar anak itu paham. Nah, saya pingin Berarti meniru. memang cita-citanya Bu Mul dulu tuh pengen jadi guru. Oh, enggak, nek cita-cita enggak saya Cita-cita aslinya malah. apa, Bu? Awalnya itu waktu itu masih ada SPG nggih, waktu itu Heeh. saya disuruh kalau ditanya, "Kamu cita-citanya apa?" Jadi pegawai. Iya. Tapi waktu itu kan ada SPG, saya disuruh daftarkan SPG, saya sebenarnya nggak mau, tapi nggak diterima, saya malah senang. Lah, Nah kan saya nggak ke guru lagi. heeh. Nah waktu akhirnya sekolah kemana, akhirnya saya SMA, terus pelajaran matematika saya suka nggih waktu itu, terus ya wis kuliah apa yo. Saya Jurusan nggak apa? taunya iya. Dulu kuliahnya di IKIP ya, Bu ya? Apa? Enggak, saya itu malah nek UNJ nggak diterima waktu itu. Loh, IKIP lah barang di mana, malah Bu? ke nek dulu IKIP Muhammadiyah, sekarang UAD. Iya iya. Tapi Oke. enggak apa-apa, wong itu saya suka mulai Sekarang itu ya. sekarang jadi guru yang hebat untuk Insya murid-muridnya. Allah, ya. Insya Allah ya, Bu ya. Nggih, Mungkin yang terakhir, Bu, pesan untuk anak-anak kita, terutama anak-anak MTSN 3 Sleman apa, Bu, dalam menghadapi pembelajaran di situasi seperti ini? Ada rasa istilahnya semangat untuk pingin memahami istilah karena suatu keadaan nggih, ya jangan terlena dengan istilahnya belajar di rumah kayak libur nggih, jangan. Istilahnya memang betul-betul pingin paham dan ini Berusaha. dari pihak sekolah kan ini membolehkan kalian ke sekolah untuk tanya gurunya, itu yang saya boleh. harapkan nggih, boleh silakan. Jadi jangan segan-segan untuk misalkan Jika bertanya ada nggih. kesulitan, tanya. Ya. Tapi sebaiknya nek tanya ya itu tadi boleh kok ke Bu Sri membuka peluang, istilahnya memberikan kesempatan kepada kalian boleh datang ke sekolah Boleh untuk ke nggih, rumah. saya siap untuk menerangkan. Jadi Iya. tapi kan memang ada Batasannya, nggih, ya tidak itu banyak orang. nggih, Iya, ya iya, itu. iya. nggih. Pasti anak-anak sangat senang sekali, Bu, kalau disuruh ke sekolah. Istilahnya kan reuni juga sama apa namanya, bukan reuni ya, wong baru berapa hari aja tidak bertemu. Maksudnya tuh kumpul dengan temannya. Istilahnya Iya. kan kita sama-sama merindukan suasana sekolah yang Iya, sebenarnya nggih, istilahnya iya. seperti biasanya, Iya. tidak seperti ini. Istilahnya kita memberi tugas lewat HP kita masing-masing, lewat grup. Di rumah kita juga nggak tahu anak-anak itu ngerjainnya Enggak, tuh tidak, bagaimana, ya, kan ya, tidak tahu. nggih. Istilahnya yang Dikerjakan paling penting sendiri atau enggak itu kita paling nggak penting tahu. juga kan paham sama Nggih, materinya apa iya, enggak, nggih. itu kan kita juga nggak Iya. tahu, Bu, istilahnya. Nggih. Padahal kita kalau ditanya juga istilahnya jawab, Nggih. ditanya jam berapa insya Allah juga Iya. jawab apa, Nggih. jawab jelasin Iya, gitu. nggih. Jadi pesan yang lain apa, Bu? Pesan ya, nek khususnya untuk pelajaran saya waktu itu memang saya ngantisipasi nggak bisa itu, silakan kalau dari Bu Sri misalkan memberikan materi silakan di print, tidak hanya di HP, nanti kan susah belajarnya. Belajar Saya soalnya kurang- belajar lewat HP itu ya lebih nggih, silakan di print. Misalkan kendala dengan materi, istilahnya nggak punya uang, nanti kan dari pihak sekolah mungkin bisa di print iya. terus difotokopi, Bu. Bisa. Betul sekali. Insya Allah. Iya. Jadi ada komunikasi lah, paling tidak ada komunikasi dengan Bu Sri atau dari pihak sekolah, silakan datang ke Ya, madrasah. anak-anak itu ya, terutama yang belajar sama Bu Mul kelas 9, karena Bu Mul itu spesialis kelas 9, biasanya ngajar di kelas 9. Jika ada kesulitan boleh datang ke madrasah, tanya sama Bu Mul, atau bisa japri beliau, atau bisa ketika diberikan materinya itu kalian kalau baca lewat HP itu juga tulisannya kecil-kecil, mungkin matanya cepat lelah, bisa istilahnya nggak di print. Kalaupun tidak mampu untuk ngeprint, bisa juga kalian bilang ke kami, nanti kami akan usahakan yang mencetaknya. Gitu ya, Bu Mul ya. Mungkin itu saja untuk podcast yang hari ini bersama Bu Mul. Mudah-mudahan apa yang kalian sebelum saya tutup, saya bisa merangkum sedikit mungkin ya, Bu Mul ya. Istilahnya ketika kita belajar suatu mata pelajaran, soalnya ada yang pernah tanya saya, Bu Mul, Ya, nggih. kenapa kok kalau siswa itu belajarnya itu 15 mata pelajaran, kalau guru itu ngajarnya cuma 1. Terus saya jawab, seorang guru itu ngajar satu mata pelajaran itu prosesnya juga harus melewati
mempelajari beberapa mata pelajaran, tidak instan langsung kita belajar satu mata pelajaran itu tidak ya. Jadi kamu harus berusaha semaksimal mungkin di dalam belajar, memahami materinya. Kalau tidak paham bisa menghubungi gurunya. Semua itu nanti itu bekal untuk kalian menggapai masa depan kalian. Mungkin itu saja untuk podcast hari ini. Saya Bu Ika, ada Bu Mul. Ya. Mohon maaf apabila selama menyampaikan podcast ini banyak kesalahan atau ada kalimat yang kurang berkenan. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Kita salam bareng-bareng ya Bu Mul. Semoga semuanya sehat, semangat. Apalagi ini sedang PTS, harus semangat. Walaupun nanti ada remedi, tetapi di nilainya di PTS-nya itu harus berusaha nilainya harus lebih baik lagi. Kita akhiri dulu Bu Mul, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.